tentunya South Build Esport. Menurut gue mereka nggak mau kasih map ini kembali diberikan kepada Full Sense, di mana ini adalah map pilihan mereka, map pilihan dari Full Sense, tapi tentunya mereka nggak akan menyerah gitu aja. Dan penggunaan KO dengan Sky ini bakalan jadi hal yang bikin gue penasaran, karena all drone itu bakalan dengan sangat amat mudah di shutdown ketika lu bawa KO. Bagaimana approach yang akan dilakukan, itu yang bikin gue jadi penasaran sekarang dengan agent selection yang digunakan oleh Full Sense. Dan sekarang kita akan masuk ke pistol round ini. Dia Full Sense menghadapi dari South Build Esport. Good luck Evan and enjoy the game. Yay, dan betul saja Mikro yang bermain untuk di pertandingan kali ini dari tim South Build Esports, yang tentunya tadi menggantikan satu player dari yang tidak ada. Aziz ada, tapi sebelum itu kita fokus dulu di mana Ja yang masih coba untuk melakukan fight-nya, dan satu kill sudah dapatkan oleh seorang Ja. John Olsen yang harus tumbang menggantikan Pro lebih tepatnya, dan sekarang Lemmy Snake yang berhasil menumbangkan juga satu player. 2 tukar 1 tidak imbang, namun Pepi Chulo berhasil menumbangkan seorang Lemmy Snake juga, dan menjadi 2 melawan 4 tersisa Tilu Family dan juga PTC, yang juga di sisi lain dari seorang Tilu Family berhasil mendapatkan seorang Mikro, dan Spike sudah berjalan ke arah side A, namun miss the shot dari seorang Ja, harus menarik mundur karena kalau misalnya Ja tumbang ini menjadi sama kedudukannya, dan Ja muter jauh. Benar-benar kabur dari seorang Ja. PTC dan juga Tilu Family yang tersisa dari tim Full Sense mencoba untuk dibokong, bahkan Ja terlampau jauh rotasi yang dia lakukan, benar-benar muter. Sudah diketahui terkena trapwire juga. 1v3 situation dan 22 HP. Ini akan sedikit sulit tentunya clutch yang bisa didapatkan, atau mungkin ya akan menjadi poin untuk tim SBE South Build Esports mendapatkan pistol roundnya. Yang diganti adalah Pro, Del, yang nggak ada di South Build Esports di game kedua ini. Mikro yang bermain kali ini, dan lu bisa lihat tadi Full Sense mereka coba untuk dapetin early picknya, mereka coba untuk nguasain mid terlebih dahulu, tapi apa daya pemain-pemain dari South Build Esports mereka udah siap juga untuk menahan gempuran yang ingin coba diberikan, agresif yang coba dimainkan dari arah mid, dan mereka bisa mengcounter itu semua sehingga side A tadi benar-benar kosong melompong, langsung mulai masuk. Dan PTC tadi nggak bisa berbuat banyak, 1 versus 3 itu udah sedikit lebih sulit, karena balik lagi dia menggunakan Sky bawa Ghost, tapi postplay-nya crossfire udah diciptakan, dan sekarang Calala bakal coba untuk nge-pick bundle ke arah B-man, dapetin 1 kepala dan langsung rendezvous balik ke arah belakang. Sementara itu John Olsen langsung datang menompo sebuah Martial, coba untuk nge-tap beberapa peluru tadi, berhasil ditangkap tapi oleh Aziz, dan akan langsung coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak jadi untuk menginisiasikan penyerangan menuju ke arah side base sepertinya dia. Yap, sudah terkena tag juga dari seorang Aziz, namun ada drone tidak ngecek sebelah kanan, untungnya mengecek dan langsung mukul mundur. Sudah ada rendezvous yang dipasang juga, rotasi akan dibangun oleh tim dari SBE sendiri. Papi Chulo berhasil mendapatkan kill dan masih bisa di follow up juga oleh seorang Aziz, dan Lemmy Snake di sisi lain berhasil mendapatkan kill, namun tumbang juga di tangan Papi Chulo, menyisakan 1 player saja sekarang dari 1 player Full Sense, yaitu Calala. Betul. Yang sudah siap juga untuk menyambut headshot bahkan didapatkan. Papi Chulo pun tumbang. 1v2 situation di mana Spike berjalan ke arah side A, namun di arah tunnel sana timing Calalala harus tumbang di tangan seorang Aziz, dan timing is everything. 2-0, tapi 3 player dari tim SBE tumbang. Tadi gue sempat mengira kayak Calalala dia udah denger sih ada step yang naik ke arah nest, sehingga dia naruh placement crosshair, dan ini kita lihat tayangan ulangnya di mana round ini juga sama, early agresif yang kembali coba ingin dilakukan oleh Full Sense. Mereka coba untuk menekan dari arah tengahnya, coba untuk di-push, tapi apa daya Arsenal yang lebih minimalis membuat mereka kalah dari fight-fightnya. Calalala di early round dia udah bisa dapetin advantage yang begitu bagus, dapetin 1 pemain, tapi apa daya tadi semua pemain langsung melakukan rotasi dan melakukan cancel. Dia pun respect pemain-pemain dari South Build Esports terhadap aim dari pemain Full Sense. Sekarang akan coba untuk bermain cepat, dash in masuk ke arah side dari Ja, dan belum ingin melakukan spike plant, dan sekarang Full Sense memilih langkah untuk melakukan retake dia. Ya, 5 melawan 5 sekarang.
Posisi dari seorang John Olsen terkena headshot oleh seorang Flippy menggunakan Guardian. Ini berbahaya, bahkan Flippy triple kill. Dia dapatkan PTC dan juga Tilu Family pun tumbang. Bonus round semakin di depan mata tentunya untuk tim SBE. Dua pemain Jalalala dan juga Lemmy Snake. Tentunya mereka akan melakukan save. Yep. Karena itu udah the best option kalau menurut gua sendiri. Dibanding mereka harus mencoba untuk menginisiasikan sebuah retake tanpa adanya jumlah personel yang banyak, 2 melawan 5, post plan yang pasti udah diciptakan. Tentunya mereka nggak mau kasih bonus yang lebih banyak, nggak mau kasih free upgrade yang lebih banyak kepada pemain-pemain dari Full Sense, sehingga ini udah lebih mending untuk di save aja. Dan South Build Esports dapetin satu angka lagi dengan permainan hit and rush menuju ke arah side B. Seperti yang tadi kita bisa lihat juga, dash in langsung masuk semuanya. Pemain-pemain dari Full Sense dipukul mundur dan retake dari arah belakangnya. Itu Flippy sih, benar-benar jadi pahlawan menurut gue. Ngepick pakai Guardian, ngelihat ke arah belakang, dimana pemain-pemain dari Full Sense yang awalnya coba ambil map control dari arah A-Cave itu berhasil ditangkapin satu persatu dengan Guardian dari Flippy dia. Ya, 3 pemain melakukan push. Cukup dipertanyakan juga untuk tim Full Sense dan dibaca bahkan oleh seorang Flippy. Dan sekarang kita lihat pemain-pemain dari tim Full Sense kehilangan 3 round awal. Dan SBE lah yang mendominasi di map kedua ini. Round keempat. Hanya bermodalkan 2 Arsenal saja dari tim Full Sense yang hanya mengamankan 1 atau lebih tepatnya 2 Vandal. Dan sekarang pemain-pemain dari tim South Build Esports tampaknya mungkin mereka akan masuk ke arah A. Karena terlihat dari minimap di arah hallnya memang ada 1 player dari seorang Ja. Tapi sudah ada follow up juga, sudah ada backup. Namun sudah ada 1 pemain yang tergigit nampaknya. Trapwire langsung dipasang, ditambah dengan adanya Cyber Catch. Tapi Trapwire itu sudah berhasil dihancurkan. Ada Recon yang memang dihancurkan secara cepat, juga terkena flash tadi. Papi Chulo bersama dengan Ja. Side mulai dikuasai, harus sedikit berhati-hati. Aziz langsung melakukan backup dengan flash dan juga pick yang dilakukan. Tapi tidak mendapatkan hasil apapun juga. Masih 5 melawan 5 retake yang akan dilakukan. Sabar banget yang dilakukan oleh tim Full Sense maupun dari tim SBE. Namun kita lihat sekarang Lemmy Snake berhasil mendapatkan kill. Ada 1 Arsenal yang akan diamankan. Dan Tilu Family masih sabar di arah box dan sudah akan melakukan retake secara bersamaan. Aziz flash di pop up, terkena, dan tentunya ada retake dan juga backup yang sangat baik juga. Namun posisi dari seorang Mikro sangat baik dan juga terkena timing. Dan kita lihat sekarang Papi Chulo spray transfer, namun Lemmy Snake yang berhasil mendapatkan fight. Dan kita lihat sekarang 1-on-1 situation. No time. Tersisa seorang diri, tapi tidak ada waktu, Dev. Yap. Dan sepertinya bakalan coba untuk nge-swing dari arah sebelah kiri, tapi Mikro sudah siap hanya at least memberikan economical damage, memancing pemain-pemain South Build Esports supaya tidak ada yang selamat dan semuanya terbunuh di round tersebut, sehingga menjadikan 1 angka tambahan bagi South Build Esports, dimana ini benar-benar cara penyerangan menuju ke arah set A yang terstruktur. Double door-nya dimainin, AKV dimainin, hall-nya dimainin, pemain-pemain dari Full Sense dibikin galau habis-habisan karena banyak banget angle. Jadi yang seakan-akan awalnya pemain dari Full Sense punya angle piramid, tapi sekarang kayak pemain Full Sense yang terkunci di daerah piramid tadi. Itu udah bener-bener gak bisa kemana-mana. Hall-nya masuk, walaupun tadi sempat menginisiasikan sesuatu. Tadi ada kill yang terjadi dari arah hall, tapi sepertinya itu belum cukup. Karena semua pemain yang udah crossing ke arah piramid itu udah cukup banyak banget, sehingga udah unggul dari segi posisi juga, unggul dari segi senjata juga, dan utility yang masih lengkap. Tapi sekarang John Olsen menggunakan sebuah operator berhasil mendapatkan sebuah kill, ditukar dengan PTC 1, tukar 1 Del. Yap, dan sekarang kehilangan seorang Ja dari tim South Build Esports, kehilangan duelist. Tentunya ini menjadi hal penting untuk tim South Build Esports untuk melakukan entry-nya. Tapi 4 pemain ini, Aziz, Flippy, Papi Chulo dan juga Mikro yang tersisa akan bermain lebih pelan lagi. Cyber Catch ditutup tadi, tapi masalahnya dari tim SBE masih belum memberikan ancang-ancang apapun dan baru saja memberikan 1 buah setup ke arah set A. Namun John Olsen kembali mendapatkan 1 pemain dan itu adalah spike yang drop.
dan akan rotasi nampaknya ke arah side B. Namun posisinya sudah diketahui juga. Rendezvous langsung digunakan juga oleh seorang Jalala. Jalala harus menjadi jangkar yang kuat, harus menunggu teman-temannya juga. Namun di arah sana Jalala berhasil mendapatkan 1 kill. Namun tidak untuk yang kedua. Aziz memang mampu untuk melakukan refrag-nya. 3 melawan 2, namun John Olsen another kill, triple kill dia dapatkan. Cybercase dibuka namun sudah terkena tag dari drone dan bahkan Tilu Family yang langsung menutup round kali ini menjadi 4-1. Angka yang pertama untuk tim Full Sense. Yap, satu angka yang menurut gua didapatkan thanks to John Olsen. Dengan mobilitasnya dia dapetin kill pertama dari arah side B, dia langsung rotasi lagi menuju ke arah side A dan dia dapetin lagi 1 kill. Dimana ini untungnya juga dari Jalala, itu dia bisa jadi anchor yang benar-benar kuat banget. Tadi dari arah backside masih bisa dapetin 1, memanfaatkan sebuah recon bolt yang coba dilesatkan, yang coba dilayangkan, dan ini menjadi 1 poin yang menurut gua cukup penting untuk didapatkan. Karena ini adalah map pick mereka, tapi mereka main tidak dengan begitu meyakinkan kalau menurut gua. South Build Esports malah yang tampil lebih memukau, tampil dengan sangat amat percaya diri kalau menurut gua. Pick demi pick yang mereka layangkan, serat demi serat yang mereka delivered, itu semuanya bisa berjalan dengan mulus sejauh 5 round pertama ini dia. Oke. Dan sekarang pemain-pemain dari tim Full Sense, mereka mulai memperbaiki lagi pertahanan mereka juga, dan sudah diketahui. Tapi posisi dari seorang Ja lebih sigap untuk melakukan picknya. Sudah terlihat tadi kepala dari 1 player dari seorang Tilu Family. Dia akan coba untuk menahan lagi, dan sudah ada recon yang connect juga terhadap seorang Ja. Dan John Olsen masih menjaga di arah piramid, masih menggunakan mode Arjuna tadi Ja. Dan sudah ada null comment yang dibuka. Viper, Snakebite dibuka, ditambah dengan adanya toxic screen. PTC berhasil mendapatkan 1, namun itu adalah Aziz yang bisa di-resurrection, dihidupkan kembali karena sudah membuka null comment. Namun Tilu Family mengetahui Papi Chulo di arah hall sana, Mikro pun tumbang sehingga Viper speednya tumbang, Viper speednya turun. 4 melawan 2 sekarang. Shock Dart-nya pun masih belum connect, namun dari seorang Flippy yang berhasil mendapatkan kill bersama dengan Ja. Recon langsung dibuka, 1 player terakhir sudah diketahui yang akan coba untuk melakukan pick namun miss the shot. Bahkan Tilu Family dengan quad kill menjaga arah side A-nya. Memang agak sedikit whiff, tapi bisa dimaafkan karena dia bisa mendapatkan kill. Loh, ditinggal. Siapa yang mau defuse? Dan yes, ini menjadi angka yang kedua untuk tim Full Sense, Dev. Yap, ini balik lagi Full Sense akhirnya mereka bisa untuk menahan angle demi angle mereka, di mana tadi John Olsen dia nggak memaksakan untuk melakukan pick ketika banyak sekali resource yang sudah dikeluarkan. Toxic Screen diangkat, Snakebite dibuang, John Olsen diusir banget posisinya, dan bahkan lu bisa lihat mereka itu masuk pakai 2 ultimate sekaligus, Udel. Mereka bukan null comment, mereka buka Viper Speed, tapi ketika Viper Speed tersebut sudah dibuka, sayangnya tadi Mikro coba untuk melakukan swing menuju ke arah stair dan berhasil ditumbangkan, sehingga Viper Speed tersebut tidak bisa menjadi apa-apa karena nggak ada satupun angle yang ketutup tadi di area piramid ketika Viper Speed tersebut turun. Dan bahkan itu jadi 1 kerugian lagi karena nggak ada toxic screen. Semua pemain Full Sense bisa dengan sangat amat bebas melakukan pick menuju ke arah side, atau lebih tepatnya menuju ke arah piramid, dan menjadikan 1 angka lagi untuk Full Sense dia. Oke, dan sekarang pemain-pemain dari tim Full Sense sudah mendapatkan ritme permainannya lagi. Namun Full Sense dan juga SBE lebih tepatnya sekarang mereka harus bermain dengan Ikor round half by, bermodalkan serif-serifnya saja. Tapi Ja, memang ada Blaze-Storm yang sudah diketahui, namun John Olsen siap untuk menyambut seorang Ja. Dan betul saja tumbang. PTC di sisi lain hasil mendapatkan kill juga, terkena tag cukup lumayan deras. HP 5 saja dari seorang PTC, dan akan memberikan informasi 1 buah recon yang connect dan langsung dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Mikro. Tapi masalahnya kita lihat side B yang sudah dikuasai, ada 1 buah Vandal juga yang sudah diamankan. John Olsen terkena setengah HP juga, dan kita lihat Shock Dart yang connect terhadap seorang Mikro masih bisa menghindari. Timing, dia melakukan reload, dan ada 1 buah Marshall yang tadi ditembakkan juga oleh seorang Flippy. Dan kita lihat Tilu Family mencoba untuk nahan, dan bahkan oh my god, Viper Speed
dibuka oleh seorang Tilu Femi. Dan ada satu player yang sudah diketahui dan bahkan Papi Chulo pun tumbang. Tersisa Flippy seorang diri dan bahkan Flippy masih bisa mendapatkan killnya. Akan mencari dimanakah Flippy dan langsung di double pick saja oleh dua player yaitu Lemmy Snake dan juga Tilu Family. Dan tentunya ini menjadi retake yang cukup lumayan mahal dan 3 angka berhasil diamankan oleh tim Full Sense secara berturut-turut, Dev. Ya, tapi untungnya di sini dari Tiluf itu dia berani banget untuk ngambil keputusan kayak gua udah harus buka Viper Speed ini. Dia bilang mungkin ini adalah ronde wajib menang juga menurut dia karena untuk nge-rebuild ekonomi kan. Dia akhirnya buka atau menginisiasikan sebuah Viper Speed. Flippy nggak bisa berbuat banyak, dia hanya menggunakan klasik. Karena tadi dia sudah melesatkan tembakan menggunakan Marshall dan nggak mungkin pakai Marshall ngecek dari dalam Viper Speed, cari angle-angle dekat, dia mengganti menggunakan klasik. Sebenarnya agak ngeri tadi ketika dua pemain dari Full Sense itu rapat dempet-dempetan ketika lu coba untuk ngepick, karena klasik itu right click ya kalau connect kena kepala itu kelar sih tadi. Tapi untungnya berhasil untuk di swing. Dan sekarang Flippy sudah berhasil dapetin 1 kill lagi. Satu pemain sudah tumbang. Ini PTC menurut gua bener-bener lagi kena outplay habis-habisan di game kali ini dia. Oke. Tahu juga Hunter Fury langsung dibuka, namun masih miss nampaknya. Betul saja tidak connect Hunter Fury tersebut. Namun di sisi lain John Olsen terus tumbang. 3 pemain dari tim Full Sense harus hilang, akan bermain di dalam smoke. Tapi dari seorang Tilu Femi yang sudah diketahui juga posisinya, Lemmy Snake memang mampu mendapatkan 1, tapi 1 melawan 4, apa daya. Dan masih bisa mendapatkan killnya, triple kill. Lemmy Snake terlihat meyakinkan, tapi 30 HP terkena efek dari Zero Point. Di sebelah kanan sana sudah terlock dan bahkan Mikro yang langsung menutup round kali ini untuk tim South Guild Esports. Yap, dan lu udah bisa lihat di sini dia. Ketika Full Sense mereka coba untuk menginisiasikan push dari arah mid atau itu pun dari arah B or itu dari arah side A, mereka tuh selalu berhasil dipanis. Roundnya selalu berhasil didapat oleh South Guild Esports. Mungkin mereka harus sudah mulai bisa kembali lagi bermain dengan all out defense. Karena ketika mereka all out defense, penjagaan dari Full Sense itu menurut gue begitu kuat. Dan bahkan pemain-pemain dari South Guild Esports walaupun mereka bisa masuk ke arah side, tapi mereka nggak bisa untuk mempertahankan posisi post plan mereka. Berbeda halnya ketika Full Sense melakukan push itu selalu bisa ditangkap sama pemain-pemain dari South Guild Esports. Mungkin kedepannya bisa untuk dicoba untuk main dengan full defense menurut opini gue sendiri. Tapi sekarang sudah ada 2 pemain lagi yang ditumbangkan ketika mereka coba untuk menginisiasikan adanya push. Dan bahkan pemain yang ketiga sudah tumbang, 4 down saat ini. Hanya menyisakan Tilu Fami seorang diri. Push yang diinisiasikan benar-benar gagal total kalau menurut gue, Del, di round ke-9 ini. Oke, Tilu Femi yang tersisa 1 melawan 4 push yang dilakukan tidak berhasil nampaknya dari tim Full Sense. Entah kenapa mereka melakukan push dan tidak berhasil. Dibandingkan dengan pick-pick manja, mereka lebih diuntungkan sebagai defender. Tapi mereka memilih untuk bermain agresif. Namun dari tim SBE mereka siap banget untuk apa yang dilakukan oleh tim Full Sense tadi. Di push itu mereka udah siap. Mereka sudah mengcounter cara push yang dilakukan oleh tim Full Sense. Dan sekarang akan melakukan save tentunya dari Tilu Femi. Ya kayak bener apa kata lo, kayak semuanya udah kebaca. Mereka main defaultnya mereka selalu bisa nangkap satu persatu pemain-pemain dari Full Sense yang ingin coba mulai nge-push. Dan itu mungkin udah mulai bisa sedikit dirubah. Or even kalau mereka mau nge-push, main pakai utility ini yang bener-bener gak kelihatan. Mereka tuh nge-pushnya dari tadi kayak kelihatannya kita raw aim. Padahal mereka punya PTC. Mereka ada Lemmy Snacks yang bisa melesatkan sebuah recon, bisa kasih flash. Full Sense. Dan ini dia dari tim Full Sense. Mereka harus bermain dengan ekonomi yang rendah. Dan ya hanya bermodalkan sheriff saja. Dan tidak ada Blast Storm karena memang sudah digunakan tadi dari seorang John Olsen. Dan ya pemain-pemain dari tim South Guild Esports sudah mulai main sangat baik. Sekarang mid lagi-lagi yang dikontes oleh tim Full Sense. Dan Ja sudah mulai masuk ke arah double door, lari kencang. Pemain-pemain dari tim dari tim SBE maksudnya. Dan 1 kill sudah didapatkan dari seorang Tilu Femi. Dan bahkan PTC mampu untuk mendapatkan kill dan sudah mengamankan 1 buah arsenal. Seekers pun langsung dikeluarkan. 4 melawan 3 sekarang.
Ada Seekers yang selalu mengejar, bahkan 8 HP tersisa. John Olsen memanfaatkan 8 HP dari seorang Aziz. 4 lawan 2 dan bahkan tiba-tiba saja hilang satu player lagi dari tim SBE. Tersisa satu pemain dan bahkan ini menjadi thrifty untuk tim Full Sense. Oh my god. Yap, Full ini Sense. timeout yang akhirnya berguna kan Del. Dalam artian ketika mereka udah rubah playstyle mereka, mereka bisa mendapatkan sekarang sebuah thrifty. Itu benar-benar thrifty yang menurut gua begitu luar biasa dari pemain-pemain South Build Esports. Mereka coba untuk main nyerang komik ke salah satu side, dan ketika mereka bertahan, benar-benar full bertahan, itu semua works. Lihat, ketika nggak ada yang melakukan push, mereka kasih masuk ke arah set, semua kontes, semua fight, semua battle itu bisa dimenangin sama pemain-pemain dari Full Sense. Ini benar-benar jadi titik balik menurut gue, bisa jadi titik balik. Tapi South Build Esports, mereka masih unggul 2 angka dan masih unggul dalam segi economical juga Del di sini. Oke. Dan sekarang pemain-pemain dari tim Full Sense mendapatkan momennya kembali. Setelah mendapatkan thrifty, menurut gua bisa saja mereka bermain lebih rapi lagi, menaikkan kepercayaan diri mereka, dan mental pun mulai terbangun. Dan sekarang Calala, posisi yang sangat terbuka, sudah terkena Eagle Pick dan juga jump pick lebih tepatnya, flash di pop up, dan bahkan mengusir seorang Calala untuk menggunakan rendezvous-nya. Masih 4-6 skor sementara dan 5 masih melawan 5. Belum ada satu player pun yang tumbang. 1 menit tersisa sekarang dari seorang Ja. Masih menumbangkan seorang PTC. Lagi-lagi PTC yang sedang terkena outplay. Lagi-lagi tumbang di awal-awal. Tapi Chulo mampu untuk menumbangkan satu pemain lagi. Di arah yellow sana pun terjebak, terkunci, dan terpotong tentunya oleh pemain-pemain dari tim South Build Esports, dan menyisakan John Olsen seorang diri yang sudah diketahui posisinya terkena ding juga. John Olsen akan coba untuk melakukan pick lagi, tapi sayangnya dia harus tumbang dan bahkan flawless yang didapatkan. Buat PTC, lagi-lagi PTC, lagi apes banget ya. Betul, kayak apa ya jatuhnya tadi, ini dia udah coba untuk dapetin early pick-nya, dia dapetin angle-nya duluan, tapi somehow dia lose the battle, dan Papi Chulo bisa step up, buka pintu metal door, langsung nge-swing turun, dapat 1 kill di arah Bridge juga berhasil dia tumbangkan. Ini nih tiba-tiba saja kayak menurut gua pemain-pemain dari South Build Esports di round ini itu benar-benar jadi nyala semua tembakannya, semuanya connect, semuanya headshot, dan bahkan sebuah flawless bisa didapatkan. Dan Ja sekarang menggunakan operator, akan ada 2 operator yang dipegang Aziz dan juga Ja, dan bahkan lu bisa lihat sekarang itu PTC kena hit operatornya, tersisa 25-35 HP dan akan langsung menarik mundur. Pemain dari Full Sense kembali coba untuk melakukan inisiasi push dari arah mid, yaitu ada Calala bersama dengan John Olsen. Mereka ingin memperkecil ruang gerak, mengambil map control di arah mid terlebih dahulu dia. Oke, dan John Olsen cukup lumayan jauh push yang dia lakukan, dan dia berhasil mendapatkan seorang Aziz. 5 melawan 4. Keuntungan sekarang dipegang oleh tim Full Sense dengan keunggulan jumlah pemain. Namun sudah ada drone yang dibuka Papi Chulo yang akan diketahui no, karena drone itu hancur oleh satu buah operator shot tadi. Di arah belakang miss the shot. John Olsen langsung membuka cyber catch juga dari seorang Papi Chulo. Dan kita lihat masih 5 melawan 4. Side A mungkin yang akan menjadi tujuan karena dash in sudah dilakukan oleh seorang Ja. Di arah side sana PTC berhasil mendapatkan seorang Ja, Lemmy Snake, dan juga Tilo Femi berhasil mendapatkan killnya. Menyisakan 1 dan John Olsen lah yang menutup kill untuk di first half kali ini. Full Sense 5, SBE 7. Yap, 7-5 di sini, tapi yang mau gue spotat adalah di first half Papi Chulo bermain sebagai layaknya seorang libero. Dia bisa untuk kayak mengatur tempo permainan anak-anak dari South Build Esports untuk melakukan penyerangan, dan bahkan dia seringkali untuk menjadi seorang yang melakukan cut demi cut rotation terhadap pemain-pemain dari Full Sense. Dia dapetin beberapa momentum tadi dari Papi Chulo, walaupun dia bermain tidak menggunakan Asian Duelist sebagai seorang sentinel, dia banyak bisa untuk menjadi jangkar juga, dan nggak hanya John Olsen tentunya nggak bakalan bisa dengan amat sangat nyaman melakukan entry demi entry-nya di second half ini dia. Oke.
Dan kita lihat 75 bukanlah angka yang tidak terlampau jauh dari kedua tim. Bahkan Full Sense sekarang bekerja sebagai attacker dan SBE akan menjadi defender. Kita akan melihat bagaimana attack dari seorang John Olsen dan defense dari seorang Ja. Karena dua duelis ini menjadi spotlight juga di pertandingan kali ini. Karena ya di Valorant ini Jet itu menjadi poin penting terkadang. Dan bahkan menjadi satu agent yang benar-benar bisa atau lebih tepatnya harus untuk menggendong teman-temannya. Ya, karena mempunyai apa ya, tanggung jawab yang lebih besar gitu untuk duelis di Valorant ini. Tapi terkadang teman-teman lainnya pun atau agent lainnya pun memang gak kalah penting. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana setup yang akan dilakukan oleh tim Full Sense, yang dimana John Olsen dibiarkan untuk di arah mid mungkin akan lurk, nggak ngebiarin teman-temannya dibuka oleh seorang John Olsen. Namun ada satu buah cyber cam yang dibuka dan sudah berhasil dihancurkan juga, bergerak pelan. Dan sekarang John Olsen tetap stay di arah mid, mencoba untuk menunggu planting dilakukan. Ini waktunya bergerak juga dari seorang John Olsen. Jangan terlalu lama karena teman-temanmu butuh gunfight. Dan waktunya untuk melakukan retake 5 melawan 5. Lihat Ja sudah menahan John Olsen, memotong pergerakan satu player dari seorang Mikro. Ja pun harus tumbang dan ini membuat pemain-pemain yang akan awas ke arah double door. Dan betul saja, sedangkan dari seorang John Olsen sudah bergabung bersama teman-temannya ke arah cave. Sudah ada rendezvous yang di pop up dan sudah dipasang. John Olsen berhasil mendapatkan kill, namun terkena shock dart dan langsung di dash in. Dan John Olsen another kill dan bahkan triple kill dia bisa dapatkan. 7-6. Well, ini adalah pistol round yang begitu bagus kalau menurut gue dari Full Sense. Lo bisa lihat tadi di awal John Olsen memang diplot mungkin sebagai seorang lurk, tapi gue penasaran dengan cara mereka masuk. Dan lo bisa lihat itu recon ball ditahan sama Lemis Next untuk ketika sudah melakukan plan. Mereka bener-bener yakin banget dengan sebuah guiding light, dengan sound cue dari guiding light untuk ngecek di balik piramid. Dan mereka bener-bener pede dan yakin main di balik toxic screen tadi, sehingga langsung melakukan spike plan tanpa adanya ketakutan bahwasanya masih ada satu atau dua pemain. Karena itu recon bot yang menurut gue perannya cukup penting, gak dibuka di early round, tapi melainkan dibukanya di akhir-akhir round ketika mereka sudah bisa melakukan spike plan dilakukan untuk finishing. Dan itu membantu John Olsen untuk mendapatkan kill demi kill tadi, untuk melakukan counter rotation karena adanya informasi yang diberikan dari sebuah recon bot. Oke. Dan sekarang sudah ada satu drone yang men-tag satu pemain. Shalalala akan menjadi satu player. Oke, sebelum itu Flippy masih mendapatkan kill. John Olsen langsung membantu, namun John Olsen no scope, satu player lagi dan bahkan triple kill. John Olsen kembali ke performa terbaiknya dia. Mikro tersisa seorang diri dan akan dihampiri oleh seorang PTC yang haus akan kill karena memang di defender dia masih belum mendapatkan perform terbaiknya, Dev. Yap, dan untungnya PTC di second half ini dia bisa menunjukkan tajinya. Udah beberapa kill bisa dia deliver. Terhitung kalau gua nggak salah adalah 3 kill yang bisa dia deliver di second half. Ini menurut gua udah jadi sedikit pertanda baik. Dan John Olsen respon yang begitu cepat. Lu bisa lihat bahkan itu dua pemain sekaligus yang turun dari arah hall. Menurut gua nggak ke-expect sama sekali tadi oleh Lemistek, sehingga langsung ditumbangkan dengan red click klasik. Dan langsung di refrag oleh John Olsen. John Olsen dari yang awalnya peringkat 3 di kill feed, sekarang sudah masuk ke peringkat pertama, sudah menjadi top fragger seperti layaknya John Olsen setelan pabrik. Dan sekarang setup menuju ke arah setup akan coba dilakukan lagi, tapi sekarang Ja yang langsung berhasil menangkap Lemis Next terlalu jauh tadi nampaknya melakukan crossnya. Papi Culo menaruh sebuah cybercam, dapatin informasi PTC begitu agresif, dapat satu lagi, tapi Papi Culo masih bisa untuk melakukan refrag, masih bisa bertahan. Dan John Olsen dengan sebuah blast storm masih juga bisa untuk mendapatkan kill demi killnya. Dia sudah memegang sebuah Spectre tadi. Dan sekarang lihat lagi ada satu pemain yang akan datang, dibuang snakebite, diusir semua pemain Full Sense menggunakan utility, dan mereka sepertinya akan melakukan rotasi di sini, Del. Ya, gue masih gak ngerti apa yang dilakukan oleh seorang Lemis Next. Dia nge-cross seperti itu dan dia tumbang secara gratis. Dan sekarang John Olsen akan dibiarkan menjadi bait seorang diri. Seraya satu player dari tim Full Sense sedang rotasi ke arah side B. 30 seconds John left. Olsen harus enemy mendapatkan remaining. timingnya, namun harus terkena timing. Dirilah yang terkena timing dan planting ke arah side B.
Tersisa seorang diri, Tiluf Family harus mendapatkan clutch ini. Tapi ini adalah bonus round semata dari tim Full Sense. Satu player sudah terlihat, clean banget. Tiluf Family, oh my god, hampir saja Tiluf Family mendapatkan triple kill, namun tidak, nampaknya tidak ada triple kill untuk dirinya dan nice bonus tentunya untuk tim Full Sense. Itu hampir jadi clutch of the year menurut gue untuk Tiluf Femi. Tadi posisinya udah double, udah dempet-dempetan, tapi untungnya Southbuild Esport mereka nge-swing dari arah tunnel berdua dan ada gap yang akhirnya bisa diciptakan. Ini dia dimana tayangan ulang Flippy yang dapetin timing, berhasil nge-cut rotasi dari John Olsen. Dan Tiluf menurut gua itu good decision. Karena 1 lawan 3 dia harus main postman agresif. Dalam artian dia harus memperkecil keunggulan pemain yang dimiliki oleh Southbuild Esport. Dia maju karena defender spawn, dapat 1 kill, hampir bisa dapetin 3 bahkan tadi. Dan untungnya dari Southbuild Esport juga nge-swingnya barengan di timing yang tepat dan bisa untuk melakukan reflect. Tapi sekarang sudah ada timing yang diambil oleh Aziz, nge-cross ke arah kiri menuju ke arah bawah window, dan PTC seorang diri menjaga dari arah elbow, nge-pop sebuah guiding light, tapi belum ada informasi yang masuk di mana 3 pemain Heavy B akan digunakan oleh Southbuild Esport di round yang ke-16 kali ini. Oke, dan sudah ada Trailblazer, namun di kanannya nggak kecek, yang di kiri maksudnya. PTC harus mengeluarkan Trailblazer ini. Jangan sayang utility, karena memang PTC dibiarkan untuk menjadi lurker. Dan Seekers. lihat, ya, Seekers akan membantu mencari informasi. 2 player bahkan ada di area B main. Dan rotasi nampaknya tidak akan terjadi, namun PTC harus tumbang. Sangat disayangkan sekali. Dia nggak milih untuk mundur, tapi dia coba untuk melakukan bait agar rotasi dari tim SBL lebih lama lagi. Betul. John Olsen bersiap untuk melakukan pick. John Olsen jangan sampai tumbang. Miss the shot John Olsen, dan untungnya masih bisa. 2 kill bahkan. Setelah dia melakukan dash in, dia bisa dapat free kill. 1 kill dikasih bonus 1. Dan sekarang akan melakukan save. Sepertinya Calala mencari. Mikro berhasil ditumbangkan. 1 player terakhir, Aziz. Itu jadi kill beli 1 gratis 1 ya. John Olsen di awal-awal memang agak sedikit mengerikan, tapi Calala sepertinya expect bakal ada dari arah elbow, dan terlihat tidak akan ada save untuk Aziz. 8-8 Full Sense sudah mulai kembali ke topik performance mereka. Sekarang mereka sudah bisa untuk mendapatkan 3 angka dalam 4 round terakhir. Dan ini adalah tayangan ulangnya John Olsen with all his shot. Tapi oke, sebelum tailwind pelurunya connect deal. Kayaknya hit yang pertama itu masuk 120, dan terakhir cuman kayak udah tinggal finishing aja 1 peluru, sehingga dia dapetin 2 kill tadi menuju ke arah defender spawn. What a play dari John Olsen. 19 frag sudah dia kantongi, 8-8 skor sementara dia. Oke, dan kita lihat sekarang pemain-pemain dari tim Full Sense sudah menyamakan kedudukan secara perlahan. Dan sudah ada 1 entry yang cepat sekali dari seorang John Olsen. Masuk ke arah side A tanpa permisi, tanpa pikir panjang. Mereka memukul mundur pemain-pemain dari tim Southbuild Esports. John Olsen akan melakukan pick. Calala berhasil mendapatkan kill, dan ini ada timing yang didapatkan setelah Calala mendapatkan killnya. Otomatis akan melihat ke arah Calala, namun John Olsen berhasil menumbangkan 1 player lagi. Mikro yang tumbang. 2 pemain tersisa, Aziz dan juga Ja, sudah diketahui posisinya di arah hall, tapi John Olsen haus akan kill. Namun Ja berhasil mendapatkan kill, namun terkena headshot juga. Dan ada pertukaran kill yang terjadi sangat cepat sekali. Aziz yang tersisa seorang diri, dan bahkan Aziz akan digocek oleh seorang John Olsen pun tumbang. Ini dia ciri khas memang dari seorang John Olsen, selalu mencari di manakah pemain-pemain dari tim Southbuild Esports. 9-8. Ini adalah Antiko yang berhasil dimenangkan oleh Full Sense, dan mereka coba untuk main dengan tempo cepat, tapi main dari 2 arah sekaligus. Double doornya masuk. John Olsen dapetin timing tersebut, dimana gue rasa tadi Papik Solo itu bagus banget John Olsen, dimana dia tetap agresif ke metal door, tapi yang jadi beda adalah PTC. Dia udah kirim bala bantuan support, itu sebuah guiding light. Kirinya di pick John Olsen, kanannya udah pasti buta, dan
hampir bisa menjadikan sebuah quad kill. Untungnya tadi satu pemain terakhir yang bertahan dari area Metal Door masih bisa untuk menumbangkan John Olsen dan tidak memberikan dia sebuah ultimate out. Tapi apa daya, Gladstone sudah dibuka, side B akan menjadi tujuan dan Ja dengan sebuah operator sudah berhasil mendapatkan kill dari arah double door. Ya, dan unggulan sekarang tidak adanya smoke. Tapi setup mulai dilakukan di arah side B. Satu player sudah diketahui, namun masih ada Cybercam juga. Papi Chulo masih menahan. Pop-up flash dibuka juga, tapi John Olsen timing tampaknya sudah ada satu null comment juga yang dibuka. Namun dari seorang John Olsen masih berdansa di arah belakang sana. Namun posisinya John Olsen benar-benar berani sekali. Papi Chulo yang langsung menumbangkan seorang John Olsen. 3 pemain Shalala mampu menumbangkan seorang Ja. 3 melawan 4 sekarang posisinya. Dari seorang Aziz terkena hit yang sangat deras. Lemmy Snake another kill dari tim Full Sense dan bahkan mengembalikan keadaan. 3 melawan 5 menjadi 3 melawan 1. What happened? Dari tim Southwood Esports tersisa 1 pemain dari seorang Mikro yang sudah diketahui posisinya juga di arah mid top. Dan ini dia Mikro dengan Phantom. Apa daya Phantom di jarak jauh, tapi posisi dari seorang Mikro masih coba untuk mencari dari arah big man. Dan sekarang di arah broken wall-nya pun sudah ada 1 pemain PTC. Lagi-lagi dia yang nge-flash, malah dia yang tumbang. Untungnya ada follow up dari seorang Chalalala yang berhasil mendapatkan quad kill 10-8 deh. Gila men, itu ronde beneran gila kalau menurut gua. Udah nggak ada controller, tapi lo bisa lihat pick demi picknya Chalalala. Dia menangin semua duel di arah mid, berhasil dia punish, masuk dari arah tunnel, dapat 1 orang dari arah wall, dapat lagi yang di arah backside. 11 round ini sudah mulai bangun dan semua struktur penyerangan dari Full Sense dengan tempo cepatnya udah mulai jalan. Dan ini memaksa pemain dari Southwood Esports sekarang masuk ke buy eco cycle deh. Iya, ini lagi-lagi Iko harusnya dari tim Southwood Esports. Dan 10-8 ketika Full Sense mendapatkan angka 11 mungkin setelah ini. Karena Iko tapi harus sedikit berhati-hati. Flippy maksudnya berhasil mendapatkan 1, tapi untungnya John Olsen lagi-lagi PTC yang harus tumbang. Dan masalahnya John Olsen nggak punya healer lagi karena PTC tumbang deh. Yes, lagi-lagi dan bahkan sekarang Ja berhasil numbangin John Olsen, nge-push dari jarak yang cukup jauh di arah shop. Bakal dibiarkan terlebih dahulu, bakalan coba untuk di swing, berhasil ditangkap sama Lemmy Snacks. Dan sudah ada informasi yang masuk bahwasanya sudah tidak ada lagi pemain yang ingin coba melakukan push Lemmy Snacks. Tentunya itu bukanlah poison cloud yang harus dia tembus, karena kalau dia tembus hasil bisa berbeda di arah side B. Memberikan presence dari Chalalala menuju ke arah elbow saat ini. 0 point sudah dibuka tapi nggak nge-spot siapa-siapa. Sekarang pemain dari Southwood Esports dibikin dalam posisi yang jauh. Lu bisa lihat mid-nya nahan 1, back-nya nahan 1, A-nya nahan 1. Tinggal pilih mau eliminate atau eksekusi yang mana dulu. Tapi sekarang udah ke spot, tidak ingin melakukan kontes tapi melainkan langsung membuka sebuah all drone dari arah cave. Sudah diketahui posisinya, bakalan coba untuk di swing tapi menarik cukup jauh. Udah nggak ada satupun pemain yang ada dari arah belakang. Bakalan coba untuk dicari, di swing bareng-bareng, di swing rame-rame 2 versus 1 dengan arsenal lebih memadai. Dan bahkan Chalalala dapetin 1 kill lagi dari arah double door. Bakalan coba untuk nge-pick 1 pemain terakhir sudah ke spot. Dan Chalalala langsung bisa menutup angka ke-11 untuk Full Sense. 11-8 saat ini skor sementara, Del. Yap, 11-8. Semakin terlihat comeback itu nyata dari tim Full Sense. Lagi-lagi bisa lihat bagaimana kokohnya serangan dari tim Full Sense. Rapat Dev yang dilakukan oleh tim Full Sense. Dan ini round yang sangat penting, sangat amat penting untuk tim Southwood Esports. Mereka kalah di sini, otomatis kemungkinan besar kemenangan bisa didapatkan oleh tim Full Sense dengan cepat 2-0. Dan lagi-lagi ini buy eco cycle ya untuk Southwood Esports. Tadi mereka udah eco, sekarang mereka bisa buy. Ini tentunya round yang harus banget, wajib banget untuk dimenangkan. Tapi sekarang Papi Chulo main dari angle yang cukup tipis, main dari angle agresif, coba untuk swing tapi Lemmy Snacks yang sudah siap. Papi Chulo sudah tumbang, Toxic Screen sudah siap untuk diangkat. Dan sekarang Ja bermain menggunakan operator, masih ada resource all drone yang bisa digunakan untuk mengusir dari Ja itu sendiri. Dan bahkan Trailblazer sudah berjalan menuju ke arah hall. Metal Door akan dibuka oleh Chalalala, dibikin galau, Seekersnya keluar, masih
berhasil dibutakan, 2 pemain berhasil ditumbangkan, 1 pemain di arah bridge tersisa, dan bahkan sekarang Mikro tersisa seorang diri 3 versus 1. Situasinya udah bener-bener sulit sekarang karena post plan sudah diciptakan. John Olsen dengan sebuah operator bakalan coba ngepick menuju ke arah yellow, tapi Mikro masih coba untuk turun dari arah tali, ngecek terlebih dahulu apakah dia akan melakukan saving, karena ini kalau dia try next round akan semakin lebih sulit. John Olsen langsung melesatkan sebuah tailwind, miss his shot, menggunakan sebuah operator, miss his second shot, mencoba mencari angle tersebut kembali, dan Mikro tentunya akan langsung membawa sebuah funnel untuk di save, menjadikan angka sekarang adalah 12-8. Match point sudah didapatkan oleh Full Sense. Comeback mereka berhasil deal di second half walaupun belum menyentuh angka 13. Ya, tapi dengan ekonomi dari tim South Build Esports, seharusnya ini menjadi angin segar untuk tim Full Sense. Tapi dengan catatan jangan sampai takabur. John Olsen sering banget kayak throw gaming, entah dia memang pede untuk melakukan fight, cuman kepercayaan dirinya kadang bisa menumbangkan dirinya dan bisa memberikan satu buah arsenal untuk tim lawan. Itu yang menjadi masalah untuk tim Full Sense. John Olsen harus lebih sabar lagi setelah dia dapat entry. Itu dia. Masalahnya itu tipikal permainan dari John Olsen, dan sekarang nampaknya John Olsen dibiarkan untuk bermain ke arah hall. Mungkin teman-temannya tahu kayak kalau dia masuk side, otomatis dia bakalan ngacak-ngacak side A-nya, dia bakalan nge-push. Dan dibiarkan untuk ke arah hall, lebih sabar lagi Dave sekarang untuk melakukan fight dengan operatornya dia. Yap, karena sebenarnya gue baru sadar lagi sesuatu Del. Full Sense main di map bridge itu yang biasa pakai jet itu bukan John Olsen, tapi PTC. John Olsen malah yang biasanya main pakai Sky. Dan sekarang udah dikembalikan role-nya, John Olsen yang main jet dan bakalan coba ngepick dapat 1. Bener seperti apa yang lu bilang barusan, di mana John Olsen akan dibiarkan untuk bermain sendiri untuk menculik satu persatu pemain-pemain dari South Build Esports. Tapi lu bisa lihat juga Calalala masih coba untuk menahan dari arah window, menunggu adanya rotasi yang ingin coba atau adanya push yang dilakukan oleh South Build Esports dari arah belakang. Recon Bolt sudah melayang, Toxic Street sudah diangkat, dapat informasi, dan bahkan kali ini Tiluf yang langsung berhasil atau ditumbangkan lebih tepatnya, mencoba untuk bermain agresif, tapi agresif tersebut tidak bisa dikendalikan karena langsung menumbangkan nyawa dari seorang Deluf. Tapi sudah ada Trailblazer, Spike sudah dipasang, John Olsen with his second kill. Hunter sendiri bakalan langsung dipop, dapetin 1 kill, dan bahkan PTC with his second kill, double kill lebih tepatnya. Papi Chulo tersisa seorang diri, 1v3 situation, dan langsung ditutup oleh Calalala. Full Sense akan melaju ke babak upper bracket dengan skor 2-0 di sini Del. Yap, poin sempurna